Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Bertemu kembali di channel YouTube Lintas Pena. Kali ini kita membahas mata pelajaran budaya Melayu Riau di bab pertama tentang kearifan Melayu dalam pemanfaatan alam, kelas 12 SMA Sederajat. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas. Di sini ada pembagian ruang lingkungan, berladang, dan batas pemanfaatan alam. Ini adalah tata petiti pengantar untuk materi ini. Banyaklah buah perkara buah, buah labu rasanya sedap. Banyaklah tuah perkara tuah, tuah Melayu bertanggung jawab. Apalah tanda batang dedap, pohonnya rindang, daunnya lebat. Apalah tanda orang beradab, bertanggung jawab sampai ke lahat. Nah, yang pertama ini membahas tentang pembagian ruang lingkungan. Pembagian ruang hutan tanah dalam alam Melayu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. 1. Tanah perkampungan. Diperuntukkan sebagai tempat pemukiman dan pemakaman, meliputi tanah pekarangan, terata, dusun, tanah koto, tanah perkuburan, padang penggembalaan, dan tanah kandang. Yang kedua, rimba. Merupakan kosmos karena rimba diyakini sebagai pusat keseimbangan hidup, penghubung antara alam tanah dan alam langit. Rimba diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu rimba larangan, rimba cadangan, dan rimba kepungan sialang. Rimba larangan adalah rimba yang dilindungi secara adat sebagai tempat simpanan air, flora, dan fauna. Hasil hutan di rimba larangan seperti rotan, damar, getah jelutung, berbagai jenis kayu, dan hewan buruan dimanfaatkan secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat adat. Yang kedua, rimba cadangan adalah rimba yang diperbolehkan dibuka untuk tanah perladangan dan perkebunan. Yang ketiga, rimba kepungan sialang. Rimba tempat tumbuh pohon sialang yang diperuntukkan sebagai lebah untuk bersarang. Yang ketiga, materi kita adalah tentang tanah perladangan. Secara umum, tanah perladangan atau ladang dibuat dengan membuka hutan, menebas semak-semak, menebang pohon-pohonnya, menutuh, membakar, memerut, membersihkan, dan meratakan tanahnya. Penanaman padi di ladang bergantung pada hujan, sehingga para petani menanam padi pada musim hujan dan menuainya pada musim panas. Setelah itu, biasanya ladang ditanami dengan tanaman seperti padi, jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, atau umbi-umbian. Yang keempat, tentang kawasan perairan. Di kawasan perairan terbentuk sistem khusus yang mengatur pemanfaatannya yang bertujuan mendukung aktivitas sosial budaya dan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Laut, sungai, danau, dan bencah sebagai komponen kawasan perairan memiliki peran dan fungsi masing-masing. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang kegiatan di perairan. Nah, yang berikutnya tentang berladang. Menurut Elmustian Rahman, ladang adalah sebutan untuk tanaman padi atau jenis tanaman jangka pendek lainnya, semacam jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Disebut juga huma. Secara umum, ladang dibuat secara berpindah-pindah, sehingga selalu dijuluki orang dengan ladang berpindah-pindah. Dalam membuka ladang, biasanya dikerjakan secara gotong royong dalam keluarganya atau sebuah purut, sesuku atau sekampung. Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan dengan sebutan perharian atau batobo, yaitu mengambil hari sistem gotong royong seperti julo-julo atau arisan, atau dilakukan secara bergiliran. Masing-masing anggota mendapat jatah kerja. Pola berikutnya disebut batobo jual pagari, yaitu cara pengertian lahan yang pekerjaannya mendapat upah dari pemilik lahan. Kegiatan ini tidak hanya diisi dengan bekerja, tapi juga diselingi dengan hiburan seperti berbalas pantun, berkayat, memainkan musik. Di sini adalah
beberapa contoh dari kegiatan berladang. Secara umum, kegiatan membuka ladang di berbagai tempat dalam kawasan Melayu Riau untuk pertama kali adalah sebagai berikut. 1. Merintis. Kegiatan membuka atau membuat jalan dari pinggir kampung ke lahan atau membuat batas kasar ladang yang hendak digarap. Yang kedua, merembas, yaitu menebas semak sekali pancung pada bagian atasnya, tidak dari pangkal semak. Yang ketiga, menebang, yaitu pohon-pohon kecil ditebang secara gantung, tidak mesti harus tumbang, sebab akan ditumbangkan oleh pohon-pohon besar yang ditebang kemudian. Yang keempat, menutuh, yaitu cabang maupun ranting yang tumbang bersama pohon, dipotong-potong kemudian dikumpulkan di tengah lahan. Yang kelima, melandang, yaitu suatu pekerjaan membersihkan daun, memotong dahan dan ranting, maupun sisa-sisa kayu yang berserakan di tepi lahan yang dekat dengan hutan sekeliling ladang untuk dikumpulkan ke tengah ladang. Yang keenam, memarit, yakni membatasi lahan ladang dengan bukan lahan ladang. Menebas bagian batas ini agak bersih sekitar sehasta. Yang ketujuh, membakar, dengan memperhatikan arah angin. Misalnya, kalau angin dari arah barat, maka pembakaran dilakukan mulai dari barat lahan ladang juga, sehingga membawa ke timur. Yang kedelapan, memerun, dilakukan dengan cara mengumpulkan dahan serta batang kayu yang masih tersisa setelah pembakaran di tempat tertentu untuk dibakar kembali. Batang besar biasanya dijadikan galang pembatas antara jenis-jenis padi yang ditanam. Yang berikutnya, menugal dan membenih. Kegiatan menanam tanaman. Pekerjaan ini dilakukan secara bersamaan. Laki-laki ditugaskan menugal, perempuan ditugaskan membenih. Nah, berikutnya kita masuk ke batas pemanfaatan alam. Pemanfaatan alam harus mengikuti ketentuan positif yang sudah ada. Malahan harus dipelajari sejak awal karena sebagaimana mestinya ketentuan hal tersebut wujud dari berbagai pengalaman. Bukan hanya pengalaman seorang, apalagi pemanfaatan alam tersebut. Menurut Hamidi menuliskan, ialah bagaimana mengambil hasil-hasil dari alam dalam batas kemampuan belantara itu bertahan. Dalam contoh pemanfaatan rimba simpanan. Karena itu, untuk menjamin terpeliharanya alam, khususnya pada pemanfaatan rimba simpanan tersebut, diiringi dengan bidal. Kayu ditebang, diganti kayu. Rimba ditebang, diganti rimba. Nah, ini adalah kegiatan ritual. Berikutnya, posisi pemangku adat seperti penghulu dan batin sangat menentukan dalam pemanfaatan hasil alam. Disebut pemangku adat ini memegang layak dijuluki orang arif bijaksana, karena dia pandai mengira dan membagikan tahu, membaca kias dan sindiran. Kerajaan Melayu Pelalawan misalnya telah menentukan batas hutan tanah untuk tiap batin petalangan atau persekutuan. Dalam masyarakat adat, kerajaan Riau Lingga telah menentukan besar kayu yang boleh dijual belikan. Kerajaan itu juga memberikan denda terhadap perusahaan atau tokoh-tokoh yang merusak hutan dengan membuat ladang gambir. Nah, ini adalah beberapa ungkapan tentang alam. Masalah akibat kerusakan alam bukan saja dirasakan oleh perusahaan dalam tersebut, tetapi juga generasi setelahnya. Hidup dan mati jadi sesalan apabila alam porak-poranda, disitulah tumbuh silang sengketa. Aib datang malu menimpa, anak cucu hidup merana. Secara pribadi orang tersebut disebut busuk akal, hatinya lebam. Lengkapnya ungkapannya sebagai berikut, siapa suka membinasakan alam, akal menyala hati pun hitam. Siapa suka merusak lingkungan, tanda hatinya sudah menyetan. Siapa merusak hutan dan tanah, akalnya bengkok, hatinya serakah. Siapa merusak laut dan sungai, itulah tanda. Ketua tunjuk ajar Melayu tentang materi kita kali ini, mencari kerja hendaklah bijak.
pilih yang sesuai menurut syarat. Mencari kerja hendaklah ingat, pilih yang sesuai menurut adat. Mencari kerja hendaklah paham, pilih yang sesuai menurut Islam. Mencari kerja hendaklah berilmu, pilih yang sesuai dengan dirimu. Mencari kerja hendaklah pandai, pilih olehmu yang bermanfaat. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu memahami tentang materi ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini, di like, komen, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.